Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membaca risalah kitab Adabul Masyi ila Shalah, hukum-hukum seputar ibadah salat. Terakhir telah kita baca sampai pembahasan hukum tentang basmalah, bacaan bismillah dalam sholat kita. Kita baca kemarin hukumnya adalah sunnah min sunnah sholat, termasuk dari sunnahnya sholat. Dan ulama sepakat bismillah termasuk dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka berselisih tentang bismillah pada surat Al-Fatihah, dan yang benar, yang wajib, bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, kita kembali melanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tusannu kitabatuha wa ila al-kutub kama katabaha Sulaiman alaihi salam wa kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan ditulis pada awal-awal kitab. Nah, setiap kita ingin menulis sebuah surat, menulis sesuatu yang bermanfaat, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang ini dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tudkaru fi ibtida'i jamil af'al, dan disebutkan pada semua perbuatan kita, semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita, semua yang akan kita kerjakan, mulailah dengan bismillah. Nah, wa hiya taqradu syaitan, karena bismillah akan mengusir syaitan. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan la tuktab amama syair, tidak ditulis di depan syair. Jadi kalau menulis syair tidak disunahkan menulis bismillah. Nah, di sini disebutkan wa tudkar fi ibtida'i jamil af'al, disebutkan pada semua perbuatan yang hendak kita kerjakan. Nah, karena dengan lafaz bismillah banyak keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang pertama adalah isti'anah billah, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita adalah makhluk yang lemah, diciptakan dalam keadaan lemah dan berujung dengan kelemahan. Tidak mungkin kita kuat karena sendirinya. Bahkan ada zikir la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ingin mengerjakan sesuatu apapun, segalanya, mau ngarit, mau ngacul, semuanya, mau makan, ke kamar mandi, berangkat ke masjid, ibda di bismillah. Mulai dengan bismillah. Kenapa? Isti'anah. Yang pertama, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta barokah, tabarukan. Meminta barokah perbuatan yang hendak kita kerjakan, mudah-mudahan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi faidah dari mengucapkan bismillah. Dua. Yang ketiga, tarhudun bisyaitan, mengusir setan. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bismillah. Di antaranya ketika kita hendak masuk kamar mandi, bismillah. Kenapa? Tarhudun bisyaitan, mengusir setan agar tidak ikut masuk kamar mandi, tidak mengintip kita.
Hendak makan, kita disunahkan membaca bismillah. Kenapa? Mengusir setan agar setan tidak ikut makan bersama kita. Kita masuk rumah juga disunahkan bismillah. Fungsinya apa? Setan tidak masuk, tidak menginap bersama kita. Nah, ini diantara keutamaan bismillah. Keutamaan kita mengawali segala sesuatu dengan bismillah, baik itu penulisan ataupun perbuatan. Nah, kemudian tidak disunahkan membaca bismillah pada perkara-perkara yang makruh atau yang muharramah. Kayak di sini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, tidak disunahkan menulis bismillah sebelum menulis syair. Nah, walaupun yang benar ada perincian. Ketika syair-syair itu berisi manfaat, tauhidullah, ilmu-ilmu, kayak zaman sekarang itu banyak ilmu yang dimodelkan dengan syair manzumah. Kayak kemarin sebelum kita bahas kitab ini, kitab Qawaidul Fiqhiyah, kan bentuknya manzumah. Kalau sifatnya nafa, memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka disunahkan membaca mengawali dengan bismillah. Tapi karena kebanyakan syair orang Arab, syair-syair orang Arab itu berisi dengan perkara-perkara yang makruh, bahkan ada yang mengandung kesyirikan, sehingga mayoritas syair karena demikian Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan mengawali syair dengan bismillah. Walaupun yang benar dirinci, kalau kebaikan, kemanfaatan atau bahkan ilmu agama tetap disunahkan mengawali dengan bismillah. Demikian juga dengan perbuatan. Segala perbuatan yang makruhah, muharramah, tidak disyariatkan membaca bismillah. Kalau dia membaca bismillah pada keadaan tersebut, dia telah terjatuh pada kebid'ahan. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Dia menganggap, oh ini biar barokah, dia diselamatkan. Padahal itu perkara yang makruh atau perkara yang muharramah. Dia mengucapkan bismillah padanya, dia telah terjatuh pada kebid'ahan. Tidak diajarkan oleh Rasul, tapi dikerjakan. Dalam keadaan bismillah, fungsinya apa? Isti'anah, tabarruk, dan tatrudid syaitan. Meminta tolong, memohon barokah, dan mengusir syaitan. Nah, ini faedah sedikit tentang bismillah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada sholat kita, thumma yaqra'ul fatihah murattabah mutawaliyah musyaddadah. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini disebutkan oleh mu'allif Al-Fatihah, ada alif lam. Dalam keadaan dalam bahasa Arab itu alif lam itu sangat bermakna. Al namanya al-istighraqiyah, menyakup segalanya, seluruhnya. Jadi surat Al-Fatihah kita baca utuh. Kurang satu huruf tidak sah sholatnya. Kurang satu ayat apalagi. Kurang satu kalimat tidak sah sholatnya. Apalagi kita bacanya serampangan, ayat 1 lompat ke ayat 3, mundur ayat 2, lompat ayat 5, mundur lagi, demikian. Tidak sah. Harus Al-Fatihah. Ada alif lam yang namanya al-istighraqiyah, mencakup semuanya. Dari alhamdulillahirabbil alamin, alif lam harus dibaca. Ada hamzah wasl harus dibaca. Semuanya. Ada huruf jar lillahi harus dibaca. Kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahirabbil alamin, kita membuang lafaz Allah, sholatnya harus diulang. Nah, kenapa? Karena hukum Al-Fatihah hukumnya rukun. Rukun dari rukun-rukun sholat. Yang namanya rukun ketika ditinggalkan harus diulang sholatnya. Atau kalau kita masih sadar, diulang membaca Al-Fatihah dari awal. Nah, Al-Fatihah semuanya murattabah secara berurutan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat sampai ayat ke-7. Mutawaliyah, berkesinambungan, gak ada jeda kecuali jedanya ringan. Nah, misal alhamdulillahirabbil alamin, udah jeda lama sambil zikir baca alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah. Ini namanya tidak tawali, tidak berkesinambungan, tidak ada jeda. Harus diulang. Al-Fatihahnya dari awal harus berulang. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ar-rahmanir rahim.
musyaddadah, dan menyebutkan tasydid-tasydidnya. Nah, karena tasydid itu ibarat dari huruf yang double. Misal dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbi ada tasydid di situ, harus disebutkan tasydidnya. Ketika kita tidak menyebutkan tasydid, kita membuang satu huruf. Misal menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa menyebutkan tasydid, Rabbi masuk Rabbi, Rabbil Alamin, dia membuang satu huruf. Nah, sehingga disebutkan oleh mu'allif Al-Fatihah ada alif lam, menyebut apa? Istighraqiyah, mencakup semua. Kalau itu masuk dalam surat Al-Fatihah, baik itu harokat, huruf, kalimat, jumlah, maka harus disebutkan semuanya. Wa hiya ruknun fi kulli rak'ah. Dikarenakan Al-Fatihah ada rukun dalam setiap rakaat, sehingga harus sempurna dan tidak boleh merubah harokatnya. Boleh buat apa? Dalam merubah harokat itu ada dua keadaan. Merubah harokat yang merubah arti, ini muharramah, sholatnya harus diulang. Merubah harokat tapi tidak merubah arti, maka sholatnya tetap sah, tapi kurang pahalanya. Pahalanya tidak sempurna. Nah, dari sini ada himbauan bagi kita untuk apa? Memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita. Beda nanti ketika hukumnya ketika surat setelah surat Al-Fatihah. Dalam surat kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat ini beda hukumnya dengan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun, harus semuanya. Nah, di hadis kama fi hadis la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, dibaca sempurna, urutannya sempurna, mutawaliyah, berkesinambungan, musyaddadah, tasydid-tasydidnya juga disempurnakan. Nah, kemudian ini masalah bagi mereka yang mampu untuk belajar bahasa Arab, mampu untuk belajar membaca Al-Quranul Karim. Bagi mereka yang tidak mampu, dengan kata lain, misal dia tinggal di pedalaman, yang mengajari dia juga kurang fasih dalam berbahasa Arab, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang namanya ketaatan dikerjakan sesuai istita'ah, kemampuan. Nah, tapi kalau dia mampu belajar bahasa Arab, ada guru yang mengajari dia membaca Al-Fatihah, dia tidak mau mempelajari Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah, dan dia diwajibkan harus mempelajari membaca surat Al-Fatihah murattabah dengan huruf-hurufnya sempurna, urutannya sempurna, mutawaliyah, musyaddadah. Nah, wa tusamma ummul Quran, dan dinamakan surat Al-Fatihah dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, ini keutamaan fadilah surat Al-Fatihah. Nah, pada tambahan tentang surat Al-Fatihah. Sampai sini kita telah jelas hukum membaca surat Al-Fatihah pada sholat adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dia diwajibkan mengulangi sholatnya. Kalau dia ketinggalan, lupa pada satu rakaat, ketika dia belum selesai sholat, dia menambah satu rakaat. Dan kalau sudah lama, ada jeda yang sangat lama, dia mengulangi sholat tersebut. Faidah tambahan tentang surat Al-Fatihah, wa tusamma Ummul Quran, dan dinamakan sebagai Ummul Quran. Lianna fiha al-ilahiyat, karena pada surat Al-Fatihah ini disebutkan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal tentang Allah Subhanahu. Nah, di antara nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dikatakan demikian kenapa? Karena segala isi dalam Al-Quran itu bersumber dari surat Al-Fatihah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ada disebutkan tentang tauhid rububiyah, tentang Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Yang namanya Rabb, yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, dan segala sifat-sifat rububiyah masuk pada kata Rabb.
Kita mengenal Allah tentang uluhiyah, keesaan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Kita juga ada dalam Al-Fatihah. Kita mengenal iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kita beribadah. Tauhidullah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tentang asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Dalam Al-Fatihah juga ada Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah yang memiliki sifat penyayang, menyayangi hamba-hambanya. Nah, wal ma'ad disebutkan juga tentang dalam surat Al-Fatihah al-ma'ad, hari kebangkitan. Sebagai tujuan kita hidup di dunia ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan hari kiamat. Semua yang ada dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Wa itsbatul qadar, penetapan takdir. Dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala apa yang terjadi pada kita itu semuanya adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mampu taat kepada Allah Azza wa Jalla, mampu beribadah, memohon kepada Allah, itu adalah karunia dari Allah dan takdir yang Allah tetapkan. Wa nubuwwat, dan kenabian serta orang-orang yang mengikuti para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri hidayah, berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Kenikmatan yang besar yang didapatkan oleh mereka berupa nubuwah. Kita meminta kepada Allah agar ditunjuki jalannya mereka. Kemudian dijelaskan jalan petunjuk, jalan kesesatan. Jalan petunjuk, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan kesesatan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Kau murkai, bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, semua ada dalam surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quranul Karim. Nah, kemudian masalah masih berkaitan dengan masalah surat Al-Fatihah dalam bacaan sholat kita. Ketika kita sholat sendirian, sholat sendirian maupun kita menjadi imam, kita harus membaca surat Al-Fatihah. Ada perselisihan di kalangan para ulama ketika kita menjadi makmum. Nah, dan seringnya kita menjadi makmum. Bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah dan apa hukum membaca surat Al-Fatihah ketika kita sedang menjadi makmum? Ada dua pendapat, semuanya sama-sama kuat, memiliki dasar dalil yang sama-sama kuat. Pendapat pertama mengatakan makmum juga ikut membaca Al-Fatihah. Karena dalilnya la sholata liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bacaan imam adalah bacaannya makmum, sehingga makmum diam mendengarkan imam membaca Al-Fatihah. Dan memiliki dalil yang kuat. Di antaranya, kalau dia ikut membaca nanti tergoyahkan, tersamarkan. Imam membaca, dia membaca, tidak terfokuskan, kekhusyuannya hilang. Berbeda ketika imam baca, kita dengarkan sambil memperhatikan maknanya, kekhusyuan lebih datang kepada kita. Kemudian dalil di antara dalilnya, kita makmum disyariatkan membaca amin. Amin bimanzilatid doa. Kedua-duanya sama seperti orang yang berdoa. Dalam bacaan surat Al-Fatihah semuanya mengandung doa. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, dan seterusnya. Nah, juga ada sabda Rasul ketika Rasul SAW sholat, mendengar di belakangnya ada kegaduhan. Ini sholat jahriyah tentunya. Sholat jahriyah. Selesai sholat Rasul pertama bertanya kepada para sahabat, hal taqra'una ma'i syai'a? Apakah kalian ikut membaca bersamaku? Qalu bala, ya, kami ikut membaca. Qala, Rasul mengatakan, la taqra'u ma'i syai'a illa bi ummil kitab. Kalian jangan membaca ketika di belakangku kecuali Al-Fatihah. Nah, mengatakan
kecuali Al-Fatihah ini sifatnya sunnah. Namun, dan dua pendapat ini sama-sama kuat. Yang mengatakan makmum juga ikut membaca ada dalilnya. Yang mengatakan makmum dicukupkan dengan bacaannya imam juga ada dalilnya. Dan ini semua dikembalikan kepada kita. Mana yang lebih meyakinkan kita kerjakan. Misal kita kalau dengar imam, kita jauh sholatnya, dengar imam bacaannya sama-sama, kita lebih yakin, oh saya harus baca sendiri. Atau enggak, nih saya cukupkan dengan bacaannya imam. Nah, ini masalah makmum pada sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah, sholat zuhur, asar, atau pada rakaat ketiga, keempat, makmum wajib membaca. Kenapa? Karena imam tidak mengeraskan bacaannya. Semuanya wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang dipermasalahkan hanya pada masalah sholat jahriyah. Ketika imam mengeraskan bacaan, bagaimana makmum? Apakah ikut membaca ataukah tidak? Nah, kemudian wa yustahabbu an yaqifa inda kulli ayah liqiraah, dan disunahkan berhenti pada setiap ayat ketika membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Ini sifatnya apa? Sunnah, bukan rukun, bukan wajib. Sehingga kalau ada yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, nyambung, ibadah sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yang ditinggalkan ibadah perkaranya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Nah, namun ini ketika baca Al-Fatihah. Ketika baca surat yang lain, ketika kita ingin berhenti, harus memperhatikan makna. Jangan sampai kita berhenti pada tempat-tempat yang terlarang. Jadi kita juga yang selamat adalah membaca satu surat utuh. Ketika bacaan yang lain, misal memotong ayat, harus sempurna. Oh ini di sini bisa berhenti, langsung ruku. Tapi ketika keadaannya tidak memungkinkan, tidak boleh kita berhenti. Misal ketika baca surat Al-Ma'un, kita baca fawailul lil musallin, berhenti kemudian ruku, haram. Kenapa? Artinya apa? Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Ketika kita berhenti pada keadaan tersebut berhenti ruku, haram. Kita dilarang, terjatuh pada keharaman, berdosa. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Tapi apa? Terjatuh pada keharaman. Kita harus sempurnakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Itu mereka orang-orang yang dari sholat mereka lalai. Nah, tapi karena beda hukum dengan Al-Fatihah dan surat yang lain. Ketika surat yang lain itu bukan makom berhenti, bukan tempatnya berhenti, kemudian kita selesai bacanya, maka kita terjatuh pada keharaman karena apa? Merusak makna surat Al-Qur'anul Karim. Namun yang sunnah ketika dalam membaca Al-Fatihah, setiap ayat berhenti, setiap ayat berhenti, dilanjutkan pada ayat berikutnya. Nah, wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Keutamaan berikutnya adalah surat Al-Fatihah, surat yang paling agung, paling mulia dalam Al-Qur'an. Wa a'zamu ayatin fihi ayatul kursi. Adapun ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Nah, kemudian fa'idza faragha qala amin ba'da sabtatin latifah. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca amin. Semuanya, imam, makmum atau munfarid. Kita menjadi imam membaca amin. Kita menjadi makmum membaca amin. Kita sholat sendirian membaca amin. Ketika sholat sendirian, misal sholat malam, disunahkan juga mengeraskan bacaan. Ketika kita mengeraskan bacaan, kita mengeraskan amin. Ketika kita melirihkan bacaan, melirihkan amin. Nah, ba'da sabtatin latifah, setelah sabtah, diam yang sejenak. Jadi setelah kita selesai membaca Al-Fatihah sebagai pemisah antara surat Al-Fatihah dengan amin, sehingga tidak ada anggapan amin termasuk surat Al-Fatihah, sehingga ada dijeda sedikit. Selesai membaca waladdallin, diam sejenak, amin. Dalam membaca amin juga jangan salah.
Karena banyak lafaz-lafaz yang serupa tapi beda artinya. Yang benar adalah amin. Tidak ada tasydid. Ketika ada tasydid, amin, mimnya ada tasydid. Salah. Artinya apa? Ketika amin tidak ada tasydid, artinya ya Allah kabulkanlah. Ketika ada tasydidnya, maknanya apa? Menuju. Amin, orang-orang yang menuju. Kan merusak doa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aminan baitul haram, dan orang-orang yang menuju rumah Allah. Ketika ada tasydid, merusak ibadah kita. Sebagian mengatakan harus diulang, sebagian mengatakan sholatnya tetap sah tapi terjatuh pada keharaman. Kenapa? Karena amin bukan rukun, bukan wajib. Nah, atau memendekkan amin, amin pendek, sudah salah. Artinya apa? Amin, amin itu fiil, aminah, aman. Atau memanjangkan a, membedakan amin, orang yang aman. Atau amin yang panjang, mimnya atau hamzahnya nggak panjang, artinya apa? Orang yang amanah, terpercaya. Nah, sehingga yang sempurna adalah amin, dua-duanya panjang, tidak ada tasydid pada mimnya. Ketika amin ada tasydidnya, salah. Yang panjang hamzahnya, mimnya pendek, amin, salah. Ketika mimnya yang panjang, hamzahnya yang pendek, amin, salah. Dua-duanya pendek, amin, juga salah. Yang benar, dua-duanya panjang tanpa tasydid. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Masih banyak, masih panjang pembahasan tentang seputar ibadah salat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kaum muslimin sekalian. Ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kurang dan salahnya itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.